Mari buka Yohanes pasal yang keempat. Saya ingin mengulang sedikit akan bagian dari firman ini sebelum kita teruskan lebih jauh lagi. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, ada garis bawah ini, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kekristenan itu menarik sekali. Yesus mengajarkan bahwa kalau orang mendapatkan apa yang dunia tawarkan, maka ketika kita menikmatinya, kita meminumnya, kita akan haus lagi. Tapi kalau kita menerima yang Tuhan berikan, dia berkata, maka air yang akan aku berikan itu akan menjadi mata air di dalam dirimu, yang akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, apa ini sebetulnya? Yesus ingin supaya kita ini berubah dari konsumen menjadi produsen. Banyak orang Kristen tidak menyadari ketika kita mulai lahir baru, Anda menikmati semua yang ilahi dalam hidupmu, didoakan, terima firman Tuhan, karunia Allah bekerja, engkau dijamah oleh Tuhan. Sepertinya sebagai jemaat kita hanya konsumen. Kita mengkonsum, kita memakai, kita memakan, kita menelan apa yang diberikan, lalu kita bersyukur untuk itu. Tapi yang luar biasa adalah bahwa dia mau kita yang konsumen hari ini, satu hari kelak akan dia ubah menjadi apa? Produsen. Dan saya berkata pada Anda, Tuhan Yesus ingin berkata begini, engkau tidak selamanya akan terima. Dia berkata kalau engkau minum yang di dunia, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau terima yang daripadaku, dari dalam dirimu itu akan menjadi mata air. Artinya dia berkata, dari konsumen, engkau akan aku ubah menjadi produsen. Dari orang yang hanya menerima, aku akan ubah engkau jadi orang yang bisa menghasilkan dan memberkati dan memberi kepada yang lain. Nah, kalau Anda bisa tangkap dua ayat ini saja, saya percaya sesuatu yang luar biasa itu menanti kita, saudara. Kalau Anda punya kerinduan berkata, Tuhan aku tidak mau terus jadi konsumen. Satu hari aku harus jadi produsen. Saya beritahu saudara, itu kehendak Tuhan yang sempurna. Bahwa dari hidup kita akan lahir banyak perkara yang luar biasa, yang ilahi, bahkan mimpi pun Anda belum tega sampai ke sana. Tapi saya mau beritahu, dengan Allah selalu kita dibawa kepada tingkat-tingkat yang seperti itu. Nah, saya bersyukur bahwa saya percaya bahwa kita ini sedang disiapkan Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Dalam tahun ini saya percaya Tuhan akan memberkati kita lebih luar biasa lagi. Saya bersyukur dengan 3.000 pelajar yang sudah dibawa kepada Tuhan dalam beberapa bulan terakhir ini ketika kita diizinkan masuk ke sekolah-sekolah. Saya masih menanti sekian ribu lagi akan dibawa kepada Tuhan dan doakan supaya mereka dibawa sungguh-sungguh dalam pertumbuhan yang sehat dan benar dalam Kristus Yesus. Saya tahu itu merupakan anugerah Allah buat kota ini, itu anugerah Tuhan dan kepercayaan Tuhan buat kita. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan. Saya mau tunjukkan kepada Anda lebih jauh akan kebenaran ini. Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13. Lihat pada ayat yang ke-36. Sebelumnya lihat dulu ayat yang ke-24 lah. Ayat 24 Anda perhatikan. Matius 13 ayat yang ke-24. Saya bacakan dulu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur,
Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibawa, untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat berikutnya, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi. Kalau Anda baca, dia ngomong tentang hal yang lain lagi. Nah, sekarang loncat pada ayat yang ke-36. Maka, setelah dia ngomong banyak tentang perumpamaan, dia mengajar, Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Nah, perhatikan kalimat berikut ini luar biasa. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu siapa? Anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Sampai di sini. Nah, dengarkan saya dulu, lihat saudara. Alkitab mengatakan, Yesus mengajar kepada orang banyak. Dan selalu dia ngomong tentang perumpamaan, dia cerita. Yesus tidak pernah ngomong yang terlalu muluk-muluk, dia ngomong yang simple sekali. Dalam keseharian, dia ngomong tentang apapun yang keseharian orang bisa lihat. Kemudian setelah dia cerita, dan semuanya dia ngomong perumpamaan. Setelah dia mengajar, lalu kemudian dia pulang, dia meninggalkan orang banyak itu, lalu ia pulang. Nah, mayoritas dari orang-orang itu ketika ditinggal Yesus dan Yesusnya pulang, mereka ikut pulang ke rumah masing-masing. Kenyataannya tidak satu pun dari antara mereka mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka faham tentang perumpamaan, tapi maknanya mereka tidak mengerti. Nah, ini yang terjadi saudara. Banyak orang Kristen puas dengan apa yang diberikan hanya lewat mimbar, sekalipun tidak ngerti, tidak faham. Ini ngomong apa sebetulnya? Tapi kita setia datang, kita mendengarkan segala macam khotbah, segala macam perumpamaan. Lalu ketika Tuhannya pulang, kita ikut pulang juga ke rumah masing-masing. Kita berkata, oh Tuhan sudah selesai, kalau gitu aku juga selesai dengan dia. Tapi yang luar biasa, ada sekelompok kecil yang Alkitab berkata adalah murid-muridnya. Itulah sebabnya saya sangat yakin Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Mereka tidak sama-sama dengan orang banyak ikut pulang. Alkitab berkata mereka mengejar Yesus sampai di tempat di mana Tuhan tinggal. Lalu mereka bertanya, jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan itu. Kami nggak ngerti. Nah, ini apa sebetulnya? Inilah suatu bukti wujud dari kehausan dan kelaparan akan kebenaran firman Allah. Yang lain nggak ngerti ya sudah, aku nggak ngerti kok, mau apa lagi? Tapi ada sekelompok orang yang berkata, aku nggak ngerti dan aku mau ngerti yang diomongin itu apa. Dikejar sampai ke rumahnya dan mereka berkata, ceritakan kepada kami. Nah, ketika dia ditanya seperti itu, lalu kemudian Yesus menjelaskan. Nah, Anda harus perhatikan tabiat dan watak dan karakter Allah. Tuhan itu punya karakter begini, saudara. Dia berikan kepada masing-masing kita sesuatu dalam ukuran yang bagus sekali. Tapi dia menantikan respons kita terhadap apa yang Tuhan beri. Apakah kita dingin menerimanya, atau wajar menerimanya, atau kita sangat antusias menerimanya dan menghargai itu, dan kita ingin lebih lagi. Yang Tuhan inginkan merupakan adalah respons yang terakhir. Kalau Anda dingin, Anda diam, Anda wajar, Anda hanya baik-baik, itu nggak cukup. Anda harus ngerti ini bagian dari karakter Tuhanmu.
Sebab Alkitab berkata, jangan buang mutiara kepada babi. Dia tidak pernah memberikan barang yang berharga kepada orang yang tidak sangat mengingininya. Nah, para murid ini dia berkata, kami nggak ngerti, kita nggak ngerti loh. Ini ngomong apa? Dikejar sampai ke rumahnya, lalu mereka bertanya, jelaskan kepada kami, tadi itu artinya apa? Baru kemudian Tuhan ngomong tambahan kepada mereka. Nah, dengar baik-baik. Buat orang yang haus dan lapar akan kebenaran, yang ingin ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, dan pengen ngerti apa yang Alkitab katakan buat dirinya, selalu ada ekstra menu buat kita. Selalu ada makanan tambahan buat kita. Selalu ada dessert yang orang lain tidak punya yang akan diberikan kepada kita. Selalu ada makanan yang spesial yang tidak akan pernah dikeluarkan kecuali engkau minta itu, saudara. Dan oleh karena mereka minta itu, dia berkata, aku jelaskan, inilah artinya. Saya berdoa kita mengerti karakter Allah. Coba kita lihat dulu sekarang di Lukas pasal 24. Beri tanda di Matius tadi ya, kita akan kembali nanti. Lihat dulu Lukas 24, ayat yang ke-27. Saya tunjukkan inilah bukti karakter dari Tuhan kita. Lukas 24, mulai ayat yang ke-27 sampai 32. Lukas pasal terakhir, ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Tuhan sudah mulai khotbah ngajar sepanjang jalan. Dari Yerusalem ke Emmaus dia ngomong. Itu kalau jalan saudara cukup jauh. Cukup jauh. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah, nah perhatikan ini. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Perhatikan itu. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah perhatikan, kalau mereka hanya ikuti dari Yerusalem sampai ke Emmaus, yang mereka terima hanya hati berkobar-kobar. Sampai di Emmaus, dia berbuat seolah-olah akan meninggalkan mereka. Ingat, dia pribadi yang sangat mau diingini oleh kita. Nah mereka berkata, mendesak dengan sangat berkata, jangan pergi, tinggal dengan kami. Mereka mau berkata, ayo ngomong lebih banyak lagi. Permintaan yang lebih itu membuat akhirnya mereka mengenal dia sebagai Yesus. Kalau tidak, saudara, pada saat Tuhan pergi, tetap hanya hati mereka berkobar-kobar. Mata mereka tidak pernah terbuka bahwa dia adalah Yesus yang sudah bangkit. Kehausan dan kelaparan akan Tuhan, itu hal yang utama dalam kekristenan. Kalau Anda nggak punya itu, saudara, forget it. Anda hanya main gereja-gerejaan dan Kristen-Kristenan. Tapi kalau saudara ngerti yang namanya haus dan lapar akan Tuhan, engkau berkata, aku tidak puas hanya dengan apa yang ada. Aku ingin lebih lagi. Lalu engkau cari Allah dengan segenap hati, engkau baca Alkitab dan berkata, Tuhan, bukakan rahasia ini buat aku. Saya berani jamin, saudara, berdasarkan firman Allah, hidupmu akan berubah luar biasa. Lihat Amsal 22. Amsal 22. Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Ayat ini banyak dipakai oleh Brother John Avancini untuk bicara soal
biblical economics atau soal keuangan. Tapi saya mau ajak Anda melihat sisi yang lain. Amsal 22 ayat yang ke-6, Alkitab berkata, kita akan baca bersama-sama Amsal 22 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu tolong angkat tangan kanannya. Alright. 2, 3. Didiklah orang muda menurut apa? Jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada, amen. Nah, harus ada didiklah orang muda. Bahasa Inggrisnya train up. Nah, apa itu artinya? Dalam bahasa aslinya, kata train up itu diambil dari begini, saudara. Itu terjemahan hurufnya bagus. To develop a thirst. Meningkatkan, mengembangkan rasa haus. Nah itu apa sebetulnya? Zaman dulu, saya nggak tahu dengan ibu-ibu sekarang ya, mungkin karena sudah modern. Zaman dulu, ini kerjaannya bidan. Kalau seorang ibu itu melahirkan anak kan lahir belum punya gigi, saudara. Ya tak? Masa anak sudah keluar semua giginya kan malah ngeri. Lahir sudah giginya banyak gitu, wih. Luar biasa. Ya anak kan ompong semua ya. Entah kalau bayi ajaib keluar sudah berkumis, sudah brewoknya keluar, sudah malah gila nih saudara itu. Ya waktu lahir, ya itu kan bayi biasa kan nggak ada giginya, adanya mana apa? Gusinya, apa? Gusi ya. Nah, bidan pada zaman itu, kalau anak sekarang itu menurut saya rodok rakus-rakus atau rodok geragas. Lahir sudah, mulutnya sudah, kepingin makan gitu ya. Tapi zaman dulu ya, anak tuh sering kali begitu dia lahir, dia belum ngerti bagaimana itu makan. Dia nggak tahu. Karena dalam perut ibunya, dalam kandungan ibunya itu kan tidak lewat mulut makannya. Ngerti saudara? Itu belum kebuka salurannya untuk bisa terima makanan. Begitu dia lahir, dia harus belajar bisa menyusu pada ibunya. Nah, bidan ini kerjaannya adalah to develop a thirst. Dia harus menumbuhkan rasa haus pada si anak itu. Caranya gimana? Itu jarinya, telunjuknya, bukan jempolnya saudara ya. Kalau jempolnya muntah itu. Telunjuknya ini dicelupin pada jus. Tahu jus ya? Jeruk lah, apalah gitulah kira-kira ya. Supaya ada rasanya loh, kalau enggak kan rasa kulit ini. Jadi ada rasa dicelupin ke jus ya. Kemudian digosok-gosokkan di apa? Gusinya, di gerahamnya gini, gosokin. Nah ketika digosokin gini, kan agak keri-keri enak, terus ada rasa jeruknya ya. Lalu si bayi itu mulai taste, mencicipi sesuatu yang aneh di lidahnya. Dia mulai dibuat sadar bahwa lidahnya bisa menikmati sesuatu. Lalu mulutnya bisa begitu. Ngerti? To develop a thirst. Supaya dia makan sesuatu lalu kemudian rasa hausnya, laparnya itu muncul. Lalu ketika diberi susu, dia minum dan dia hidup saudara. Kalau dibiarkan, mati ini bayi saudara. Demikian juga dengan manusia roh kita. Train up artinya kalau Anda merasa kita anak Tuhan, Anda mesti sedia dididik, bahkan mendidik dirimu untuk mengembangkan kehausan seperti itu. Sampai yang engkau inginkan adalah firman Tuhan dalam hidupmu. Kalau tidak, mesti mati rohmu akhirnya. Akhirnya nggak ada apa-apa, akhirnya sudah habis. Nah orang yang tidak mengembangkan dirinya atau tidak diizinkan to develop a thirst, saudara, itu gawat. Makanya saya kan sering kali ya, banyak hamba Tuhan, saya juga sering buat. Kalau saya khotbah, saya cerita kesaksian, apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Pengalaman-pengalaman, tidak semua saya bisa expose di mimbar. Tapi sebagian yang bisa saya ceritakan kepada saudara, untuk apa sebetulnya? To develop a thirst. Supaya Anda mulai berkata, kok bisa begitu ya? Asik juga, aku pengen lah. Ngerti saudara? Jadi ketika itu disampaikan, orang berkata, ini aku suka ini. Ya yang ini aku mau nih. Nah kayak gini nih, maksudnya ya ini kenyataannya begini. Itu seperti saya sedang masukkan jari saya ke jus, saya sedang mulai gosok akan gusi dan geraham saudara, saya mulai gosokkan itu. To develop a thirst, supaya tumbuh, dirangsang rasa haus dan laparnya. Dan bagi Tuhan, saya percaya juga bagi kita seharusnya, ini merupakan sesuatu yang serius sekali. Saya berdoa kita makin hari
Tiap hari jangan pernah lupa berkata, Tuhan berikan kepadaku rasa haus dan lapar akan Tuhan. Terus dalam hidup kita. Kalau Anda makin haus, makin lapar akan Tuhan, Anda kenali dia lebih lagi. Saya berkata luar biasa Tuhan kita itu. Anda tidak akan pernah bisa berkata, ya aku tahu semua. Makin Anda masuk ke dalam, Anda akan makin dibuat, wow seperti ini ya Tuhan. Sampai titik kau berkata, aku hanya puas dengan dia saja. Nah itu ketika haus dan lapar dalam hidupmu, makin luar biasa. Amen, saudara. Nah, balik ke Matius 13. Matius 13. Apa yang kemudian Yesus ajarkan di sini setelah mereka bertanya? Inilah ekstra menu, inilah makanan ekstra yang tidak pernah disajikan kepada orang yang tidak pernah memintanya. Kepada mereka yang memintanya, dia berikan menu ekstra, makanan ekstra. Nah, apa yang dia berikan? Saya mau bacakan lagi ayat yang ke-37 dari Matius 13. Dengan ayat yang ke-43. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, yaitu Yesus. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, Anda garis bawah itu. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertaan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, saya mau tekankan satu hal ini. Tuhan berkata, benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Siapa yang merasa dirinya anak-anak kerajaan Allah? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Nah, dengar baik-baik, Anda dan saya adalah benih. Nah, sekarang perhatikan saya baik-baik. Ini simple, saya nggak ada contoh benih. Ambil jawab, whatever. Nggak ada lah. Ini palsu sih, nggak ada benihnya. Anda tahu benih, dengar ya. Ini nggak terlalu dalam, saya hanya mengartikulasikan pengertian yang Anda juga ngerti. Benih itu sebetulnya adalah bagian dari hasil suatu pohon, betul ya? Pohon mangga ya misalnya ya, pohon mangga keluar buahnya, di dalam buah mangga itu ada benih. Benih itu tadinya adalah suatu hasil yang kelak akan mampu menghasilkan. Saya ulang. Ada beberapa teman yang mikirnya cepat sekali sehingga perlu saya ulang lagi. Tenang. Relax dulu. Dengar baik-baik. Benih itu adalah, Pak kok Bapak ngomong gitu, tadi waktu nyembah Tuhan itu saya diomongin Tuhan di situ. Jadi bukan karena saya yang pinternya, tak tulis semuanya. Bukan karena pinter, diomongin Tuhan nih saudara. Benih itu sebetulnya adalah hasil. Ya toh? Hasil toh? Bagian dari hasil. Yang satu kali kelak, dia punya kesanggupan sendiri untuk menghasilkan. Betul Kak omongan Yesus? Dari konsumen menjadi produsen. Kita semua ini kan bagian dari hasil. Saya 22 tahun yang lalu kurang lebih, lahir baru, terima Yesus dalam hidup saya. Ketika di altar call, siapa terima Yesus, saya maju ke depan. Saya ini tadinya adalah hasil. Saya ini tuaian. Bagian dari tuaian, dari hasil yang dibuat oleh beberapa hamba Tuhan waktu itu. Tapi karena ini benih kerajaan Allah, sekarang saya bukan hanya hasil, tapi secara rohani saya menghasilkan. Nangkap? Anda juga sama. Masing-masing Anda itu benih, itu anak-anak kerajaan.
Saudara adalah bagian dari hasil gereja ini, yang Tuhan berkata, tidak selamanya engkau hanya sebagai bagian dari hasil, satu hari engkau sendiri akan menghasilkan, saudara. Coba ingatkan temanmu, kamu ini benih yang baik. Bukan cuma duitmu, tapi kamu ini loh, kamu tunjuk betul hidungnya, kamu ini loh benih yang baik. Supaya sadar, benih kita ini. Amen. Itu bagian dari hasil yang punya kesanggupan untuk menghasilkan. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan itu kalau nabur siapa? Nabur Anda dan nabur saya. Saya menemukan sesuatu, saudara. Ini dengar baik-baik. Kalau Anda satu hari punya kerinduan jadi misionari, jadi apa? Saya mau beritahu, saya boleh ngomong apa adanya ya. Orang-orang yang menghasilkan banyak kelak di antara kita adalah orang yang berani ditabur oleh Yesus di dunia ini. Benih itu kalau ngumpul sama benih, jadinya apa? Kuaci. Kita ngomong sederhana lah, saudara. Goblok-goblokan aja, ya tak? Benih kalau ngumpulnya sama benih, wes diuyai, saudara. Tak bawa ke Israel, cedus, enak karuan. Tapi tak masuk sini, buang. Kuaci. Nikmat sesaat, membuat kering bibir, tapi nggak ada hasilnya. Saya baca di Alkitab, saudara ya. Yusuf ya, anak Yusuf itu ya, itu kan mimpi-mimpinya luar biasa. Impian, visi. Baca di Alkitab. Sampai dia ditendang keluar, dijual oleh saudaranya. Tersingkir, ditabur Tuhan di tanah Mesir. Baru kalimat Allah menyertai dia itu muncul di situ. Sebelumnya nggak ada tulisan Allah menyertai dia, nggak ada. Baca di Alkitab. Baru setelah ditendang, masukkan penjara, jadikan budak dulu. Baru kalimat Allah menyertai dia, baru muncul, saudara. Jangan jadi kuaci. Anda punya teman-teman di sekolah masing-masing. Kalau Anda sukanya ngumpul di gereja dengan teman-temanmu, Anda tidak urusan, kuaci, saudara. Kita tidak pernah dipanggil jadi kuaci. Anda ditabur Tuhan di tempatmu masing-masing. Anda punya kerjaan, Anda punya apapun yang Allah berkata, ini tempatmu. Biarlah engkau tumbuh di sana dengan luar biasa. Kalau enggak kuaci. Ya enak sih sekali-sekali. Tapi kalau makan kuaci terus kesel. Giginya bisa keropos, saudara. Coba ngomong sebelahmu. Aku bukan kuaci. Sekalipun cap gajah, tetap bukan aku. Amen. Itu kenyataan. Alkitab berkata benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Anak kerajaan, benih yang baik. Kita ini benih. Kita diajar soal keuangan. Uang yang ada pada kita juga benih, itu betul. Tapi kita sendiri juga benih ternyata. Dan benih itu kalau mau ditabur, itu hasilnya luar biasa. Nah, benih itu ya saudara, dengar baik-baik. Yang Anda harus perhatikan, benih itu kekuatannya di mana sebetulnya? Itu pada kehidupan di dalam kita. Di dalam diri saudara dan saya, ada potensi kehidupan ilahi yang luar biasa. Jangan pernah batasi dirimu loh saudara, jangan pernah. Sebab kalau engkau benihnya Allah, dia tidak pernah punya benih yang jelek. Dia selalu punya benih yang luar biasa.